Oh, jadi ini semua yang di sini itu Chinese. Ya. Terus di sini selalu damai-damai ya, teman-teman. Aman. Mereka harus mencari tempat tinggal untuk menghindari konflik yang sedang terjadi di tempatnya. Jalan ini katanya banyak tanglang. Banyak, terbukti dengan adanya vihara ini. Coba lihat. Hello， 大家好，欢迎来到我的频道 G Things。第一次认识我的话，嗨，我是燕小赖，我是个土生土长的印尼华人。我频道主要内容是用中文跟各位朋友们介绍印度尼西亚的，所以如果你对印尼感兴趣的话，记得要订阅跟开启小铃铛哦。我跟我家人今天要去爪哇岛里面的一个蛮偏僻的地方，叫做Rangkas Bitung，兰加士乌洞。它位于万丹省的中部，靠近卡朗火山那边。从雅加达开车差不多要2个小时。以前路不是很好的时候，要开4到5个小时。那我们今天要去这个地方的原因，是因为我们要拜访我阿嬷啊，我们已经半年都没有看她了。2个礼拜前是她的生日，那我们因为家里比较忙，所以没机会看她。那今天因为刚好是Idul Adha，反正是一个大假日啊，所以我们就有机会看她了。那为什么我阿嬷会在这么偏僻的地方呢？那是因为我爸家人本来就是在那边长大的。如果你随便问一个印尼华人他来自哪里，他们可能会说雅加达啊、棉兰啊、泗水啊，那些比较大的城市，或者是华人本来就很多的地方。来自Rangkas Bitung的华人就很少。那为什么那边的华人当初决定要搬到Rangkas Bitung这个地方呢？我们今天就要过去，直接问当地的华裔居民。妈，那经济爱去哪个？经济那爱去Rangkas Bitung。Rangkas Bitung哦，行。家每家卖放掉。哦，好，出发了。诶，妈，宜安做哪个？宜安做面頭追。哦，好。幸福。欢迎来到Rangkas Bitung。对，我们家是做咖啡的。好，大家今天很开心能够邀请到一位跟我们家蛮熟的叔叔，他跟我爸一样，在这边出生，在这边长大的。可是他不是一个历史家，
所以他今天要跟我们分享的东西都是他爸爸妈妈跟他讲的。那为了保护他的身份，我们今天就不给你们看他的脸。Saya lahir di Rangkas Bitung ini sejak tahun 70-an. Waktu itu dari keluarga cukup besar, ya, ada 9 bersaudara. Selain itu juga kita tinggal dalam keluarga extended, ya. Jadi selain orang tua, anak-anak juga ada paman, tante, semua tinggal dalam satu rumah, dalam satu keluarga. Untuk jumlah persisnya, saya tidak bisa memberi angka yang persis, tapi perkiraan waktu saya mulai sekolah dan saya mengenal komunitas di sini, yang ada di sini sudah cukup banyak ya. Karena kalau kita perhitungkan dari jumlah masing-masing keluarga saja dengan jumlah anak sekitar 5-9 anak itu bisa dibayangkan cukup besar jumlahnya. Jadi mungkin bisa sampai ribuan untuk itu ya. Dan sebagian besar mereka terkonsentrasi di jalan utama di kota Rangkas Bitung ini yang disebut dengan Jalan Sunan Kalijaga. Dan lebih populer lagi sering disebut Pecinan atau Pecinaan, karena disinilah pusat orang-orang Tionghoa berniaga dan sebagian besar dari mereka itu berdagang, punya toko. Seiring waktu dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan, ya komunitas Tionghoa tidak lagi terpaku dalam satu kota lingkup ini, karena sebagian besar mereka juga sudah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dan mereka mampu untuk menyekolahkan anaknya ke luar kota, ke luar negeri bahkan ya. Dari itu sebagian besar masuk ke Jakarta atau ke Tangerang dan daerah sekitarnya. Karena kalau sebelumnya di zaman saya untuk komunitas Tionghoa itu hanya ada satu pilihan, ada bersekolah di sebuah sekolah swasta, dan pada saat itu hanya ada satu di sini. Pastinya bahkan mereka kadang-kadang kita saling meledek satu sama lain, dia oh kamu anak si ini, dengan menyebut nama orang tuanya yang kadang-kadang kalau ini suka dianggap kurang ajar ya kadang-kadang, tapi karena konteksnya untuk bahan bercanda atau saling meledek itu nggak dimasukkan ke dalam hati sih. Kalau ada acara-acara khusus misalnya seperti pernikahan atau ada yang meninggal, yang berduka cita, itu tanpa diundang pun seringkali para tetangga itu saling menawarkan bantuan tanpa diminta. Mereka melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan untuk menolong sesamanya. Sangat berbeda dibanding kalau yang sudah terbiasa tinggal di kota besar seperti Tangerang atau Jakarta, bahkan dengan tetangga sendiri nggak pernah saling bicara ya. Kalau di sini itu sepanjang jalan ini hampir semua kita saling tegur sapa, saling mengenal. Misalnya berpapasan atau sedang pergi ke pasar gitu, ketemu tetangganya kebetulan sama-sama belanja, mereka saling sapa, saling menanyakan kabar. Kalau untuk pertanyaannya kenapa memilih ke daerah sini, saya sendiri kurang tahu persisnya ya. Cuman kebetulan saya waktu kecil itu sering dekat dengan my eldest auntie. My eldest auntie itu saya panggil OO ya. Itu suka bercerita zaman beliau masih muda dulu, bagaimana kehidupan zaman dulu, dan saya suka tertarik mendengar cerita-ceritanya. Nah, kalau untuk asal muasalnya itu sendiri nanti bisa di cross check lagi ya kebenarannya dari
dari buku-buku referensi, tapi kalau yang saya dengar cerita-ceritanya waktu itu, kemungkinan besar sebetulnya komunitas Tionghoa di Rangkas Bitung ini sendiri sudah ada sebelumnya, tapi lebih berkembang lagi semenjak zaman revolusi dulu, ya. Kemungkinan besar banyak komunitas Tionghoa dari kota-kota seperti Jakarta atau Tangerang yang berpindah, bermigrasi karena ada untuk faktor keamanan pada saat zaman revolusi itu, di mana mereka harus mencari tempat tinggal untuk menghindari konflik yang sedang terjadi di tempatnya. Nah, pada saat itu dari cerita yang saya dengar, waktu itu beserta keluarga waktu masih kecil mereka harus mengungsi, dibawa oleh pasukan Belanda ke daerah di luar dari Tangerang. Waktu itu asalnya dari Tangerang, ya, makanya mereka disebutnya sebagai Cina Benteng. Mereka mengungsi dari situasi yang memanas. Sebelumnya kemungkinan besar tidak sampai ke kota Rangkas Bitung waktu itu, hanya sebatas di daerah mungkin yang sekarang seperti daerah Tenjo atau Maja. Waktu itu masih di kampung-kampung, karena kakek saya waktu itu juga pekerjaannya sebagai petani. Nah, orang tua saya waktu itu dibawa masuk ke kota Rangkas Bitung oleh kerabatnya yang kebetulan sudah bermukim di sini. Nah, dari situ papa saya belajar untuk berdagang, memulai usaha kecil-kecilan di pasar. Nah, tapi komunitas Tionghoa itu sendiri sudah ada sebelumnya, ya, dan dengan kedatangan pendatang-pendatang baru dari luar kota, dari Tangerang atau dari Jakarta, itu jumlahnya makin besar di kota Rangkas Bitung ini. Mungkin karena ada yang memberi referensi juga bahwa di sini situasinya lebih aman dibanding di daerah Tangerang sekitarnya. Itu ya, di sini konflik belum ada atau mungkin tidak ada, jadi untuk hidup atau untuk berusaha itu lebih kondusif di daerah sini. 好，所以根据这位叔叔的故事，让卡斯比洞从很久以前就有华人社区了。那后来有一批来自于当格朗以及雅加达地区的华人，为了避难而搬到这个地方。所以目前我们还不知道让卡斯比洞的第一批华人到底是什么时候搬过来的。也许让卡斯比洞唯一的佛堂能给我们一些提示。 Ayo kita ke vihara di Rangkas Bitung. Hari ini kelihatannya sepi ya? Biasanya ramai, hari ini sepi karena kebetulan hari raya Idul Adha. Jadi banyak yang liburan mengunjungi keluarganya. Oh. Jadi ini gara-gara Rangkas Bitung ini sebenarnya termasuk kota ya, makanya banyak yang pulang lebih ke kampung lagi gitu. Iya, ke pelosok kampung, mungkin dekat gunung atau apa. Ini sebenarnya satu kota, biasanya ramai dan macet sekali. Jualannya sampai ke jalan-jalan. Nah, hari ini nggak ada yang jualan malah ya. Wah. Ini seperti daerah Glodoknya Jakarta. Ini jalan namanya Jalan Pecinan ya? Iya, namanya Sunan Kalijaga. Seperti di Glodok, Pancoran lah, seperti itu. Pusat-pusat keramaiannya di sini. Jalan ini katanya banyak tanglang. Banyak, terbukti dengan adanya vihara ini. Coba lihat ya. Ada. 好，大家，这边的佛堂呢叫做观音堂，是兰卡斯比洞里面唯一的佛堂。
kalau sembahyang begini. Nyalain lilin. Ini satu di sini. Ini ada pertama-tama kita nyalakan lilin, ada 30 nyo, satu tempat 3. Ini nyolonya, satu nyolo isinya kita taruh 3. Bapak Andi ngejaga wihara ini udah berapa lama, Pak? Saya 7 tahun. 7 tahun. Oh, boleh perkenalkan sekilas nggak Pak tentang wihara awalnya kita suara ini? Berdirinya tahun 1956 sih, 64 tahun sekarang. 64 tahun. Ya? Kalau kayak akhir-akhir ini mah sepi. Oh, Iya, corona. karena corona. Iya. Oh, sebelum corona sih, rame-rame aja. Nah, biasa aja standarnya gitu. Orang-orang sini sih. Biasanya Secapgo. Cawi Capgo, ada Sejit Makuan Im. Oh. Tapi kayaknya tahun ini enggak sih. Sejit nanti tanggal 7 nih, Ji. 7. Sejit Makuan Im itu 7 ini nasional. Harusnya ramai sekali ya? Harusnya kan di Bantennya ditiadakan. Oh. Soalnya kan corona nggak bisa ya. Kalau yang tua nonton tahu sebelum wihara ini apa ya, jadi enak ya. Misalnya ini apa sebelum wihara, tadinya ini sekolah. Yang pengurus paling tua siapa zaman dulu? Biasanya Ini ada kalau Om ada Jiwa. fotonya biasanya dipasang itu. Di kantor. Oh di kantor ada ya? Nggak boleh. Mau lihat ke kantor Boleh, apa? boleh. Lihatin aja ini Kantor pengurus. sekretariat. Kantor ya? Ada orang juga. Iya boleh lihat orang. Boleh sih, Kita boleh ngejelasin sih. kita nggak ngerti ya. Boleh sih. Ini dulu sebelum wihara ini apa kan? Tahun berapa berdirinya? Kita salah. Ini sini ke kantor nih ada orangnya? Ada orang sini kantor. Ayo udah. 到了办公室里面，安迪先生借给我看本佛堂的历史参考书。根据历史参考书，本佛堂是三教会宗派的佛堂。三教会是佛教、孔教以及道教之融合。三教会是由郭德怀先生于1934年5月在印尼创立的宗派。本宗派后来成功的推广至兰加社务洞。在兰加社务洞的传教士还蛮多的，从名字来看，很明显的可以看出他们都是华人。本参考书没有说明三教会是何时首次来到兰加社务洞的，也没有特别说三教会来之前，兰加社务洞里面是不是本来就有华人社区的。但是参考书有提到，1953年时，三教徒已经开始举办定期的小型祈祷会。1956年，他们盖了一间小型的三教堂，然后后来也盖了大型的观音堂。虽然我们还是无法知道兰加社务洞的第一批华人是何时来的，但是有一件事情是肯定的：兰加社务洞的华人社区是建立于1953年之前的。Jadi tadi pas cerita-cerita, Jan dapat info katanya kalau di Tangerang sana kan rata-rata benteng ya. Iya. Tapi katanya kalau di sini itu campur. Ada yang perantau dari yang ngomong Hokkien lah, yang ngomong Ke gitu, katanya semuanya ada. Mungkin juga di sini tuh mix, campuran dari segala wilayah. Di sini Mama pernah ketemu orang Teochew? Teochew belum, banyak kan orang Ke ya, di sini Ke Iya. banyak. Emang di sini Mama ada ketemu berapa banyak orang Ke? Orang ya. Kalau lagi ada reuni kan Mama ada undangan, Mama suka datang jadi dengerin orang ngomong bahasa Ke. Di sini gitu. Iya, kan di vihara itu pernah menyelenggarakan perkawinan pestanya. Sunan Kalijaga. Oh, sepanjang jalan itu Jalan Sunan Kalijaga. Dipanggil juga namanya Pacinan karena banyak orang tanglang. Iya, tukang beca aja tahunya Pacinan. Oh, jadi ini semua di sini itu Chinese. Ya. Oh. Yang deretan ini juga. Iya, semua sana Chinese. Cuman kan sekarang pada bang dikontrakin. Itu nyampe ujung Jalan Kalijaga Sampai ke wihara. ke wihara ya. Iya, ke situ juga Kalijaga itu.
Terus di sini selalu damai-damai ya teman-teman? Aman. Aman. Kayaknya kita juga ya istilahnya hubungannya bagus lah. 98 juga nggak apa-apa ya? 98 juga. Damai-damai. Damai, kita sama orang kayaknya ya istilahnya rada akur lah. Pokoknya aman lah gitu aja.